Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube Maduret. Kali ini kita akan membahas salah satu hal yang kurang begitu banyak diminati, meskipun ternyata banyak yang menikmati, yaitu di wilayah sastra, bersama Mas Umar Fauzi Ballah dari komunitas Tinggil Sampang. Apa kabar Mas Umar Fauzi? Baik, Lora Bin, kita panggil Lora aja ya kan? Pembahasan kali ini kita mungkin ngobrol-ngobrol masalah perkembangan sastra, khususnya di Sampang, kawasan Sampang. Sementara ini ada berapa komunitas sastra di wilayah Sampang itu? Baik, sesuai dan sepanjang pengetahuan saya itu ada komunitas Tinggil, kemudian di Seresa itu ada Kubu Kata-Kata dengan Tajul sebagai penggawanya, kemudian ada anak-anak IKIP Sampang itu ternyata juga bikin komunitas namanya Arangpote. Itu yang saya ketahui betul-betul bergerak di jalur sastra. Kalau yang saya anggap budaya ya punyanya Bung Fafan itu komunitas Brompos, saya pikir dia luas ke wilayah komunitas budaya gitu. Nah, apa namanya? Sejauh pengamatan saya juga ada dulu di daerah Robertal, namanya itu Mata Air, sekitar tahun 2014. Saya kenalannya waktu itu sama Mas Timur, ada forum apa saya lupa, apa di Bangkalan. Kemudian Mas Timur itu memperkenalkan gitu. Timur Budi Raja. Itu sih. Komunitas Tinggil sendiri sebetulnya dulu namanya Komunitas Sastra Tinggil. Hanya saja ketika saya sudah kembali ke Sampang tahun 2016, saya izin kepada para pendirinya, gimana kalau kakak sastra itu saya hilangkan menjadi Komunitas Tinggil saja. Tetap sebetulnya komunitas sastra, kegiatannya juga kesastraan. Dalam arti sastra itu teks ya, yang saya paham sebagai teks, buku. Hanya saja kita perluas jangkauannya dalam artian kebudayaan lebih luas. Karena titik pangkalnya sastra maka teks. Jadi misal begini, kita ngadain kayak festival Tinggil, itu seni pertunjukan. Di dalamnya juga ada keterlibatan diskusi. Di dalamnya juga ada teks, saya pikir. Kemudian ketika kita ngadain diskusi film misal, jadi semua diskusinya itu harus berbasis teks. Jadi ada yang nulis dulu baru ngomong. Kira-kira begitu gambarannya. Ke depan sih memang divisi-divisi di Tinggil itu yang saya bayangkan ya idealnya ada juga kelas menulis, kemudian ada semacam departemen kearsipan, termasuk ya di wilayah situ adalah mengadain festival seni pertunjukan. Nah, khusus festival seni pertunjukan ini sebetulnya berangkat dari tulisan saya pribadi dan teman-teman juga, bahwa seni pertunjukan di Sampang relatif sudah mengalami kekosongan. Terakhir yang saya tahu cukup giat seni pertunjukan itu sebelum saya kuliah. Di situ ada teater Masak Solo, ada teater Ureka,
Nah, ketika saya kembali ke Sampang dan dalam rangka kuliah pun itu udah jarang. Alhamdulillah sih ditopang dengan teater-teater SMA ya. Walaupun sebetulnya forumnya selalu di forum-forum lomba kayak PSP, kayak FSL 2N. Nah, itu. Jadi itu sih sementara sejauh pengamatan saya. Berarti pembahasan ini mungkin dibuat agak lebih lebar lagi. Berarti sastra dan budaya, terutama yang ada di Sampang. Sementara ini mungkin sudah ada beberapa nama komunitas yang itu sudah mungkin sudah sangat aktif di bidang-bidang tersebut. Nah, tapi yang saya lihat mungkin yang paling banyak di area bagian selatan, yang banyak bergerak di bidang ini, yang aktif lah, yang aktif. Selatan, ya bisa dikatakan secara keorganisasian di selatan tuh mana ya? Ya kota, Oh ya. kemudian Saya pikir begini, ini bukan kata saya ya, tapi apa yang disampaikan oleh teman-teman, testimoni teman-teman juga, Fadil juga pernah mengatakan, saya pikir Fadil juga, bahwa Stinggil itu menjadi embrio bagi semangat-semangat yang lain. Sebetulnya kalau secara boom kegiatannya mungkin ya, tapi kalau secara SDM, saya pikir yang paling bagus itu di Sresek. oh Di sana mungkin karena lingkupnya desa, dan harus diakui loh, di sastra di Madura itu tumbuhnya malah di kantong-kantong pedesaan. Mungkin di satu sisi sastra itu menjadi hal yang baru dalam tanda kutip, di luar hiburan. Karena gini, bagi saya seni itu termasuk sastra dalamnya itu kan punya dua fungsi intelektual, renungan juga di dalamnya, dan fungsi hiburan. Barangkali sastra itu menjadi hal yang lain, sehingga kemudian berkembangnya saya ngambil contoh buku kata-kata itu guyup mana anaknya. Sedangkan di Sampang, Stinggil itu kan yang besar blow up kegiatannya. Padahal jujur nih ya, sebetulnya ini relatif SDM-nya kurang. Kalau saya perbandingkan dengan kata-kata yang cukup populer saat ini adalah Civitas Koteka. Civitas Koteka itu saya pikir adalah komunitas sosial budaya ya, luas lah. Langsung terbentuk dan boomnya besar, SDM-nya bagus. Nah, ada yang saya katakan sebagai teori bara api. Jadi 2016 bulan Oktober saya mengadakan kegiatan itu yang saya sebut sebagai Helak Sastra itu, di mana saya mengundang penulis. Di situ ada pembedah sama buku siapa yang dibedah ya. Jadi harus ada dua itu narasumber. Nah, hanya saja dalam perjalanannya sastra itu, bara api itu kayaknya tidak tercapai. Jadi tujuan saya ngadain itu, makanya saya kan di grup ini di HP kan bikin grup masyarakat Stinggil. Masyarakat Stinggil itu ada yang mengartikan anggota ya, padahal bukan. Itu salah satu cara sebetulnya sebuah manajemen menarik anggota dalam tanda kutip, menarik pengunjung tetap. Manajemen seperti itu kalau nggak salah juga pernah dilakukan oleh Teater Koma setahu saya. Jadi mana mereka setiap kali mau ngadain pertunjukan itu membroadcast, meng-SMS seluruh. Jadi penonton teater itu sudah dimanage demikian rupa. Jadi data dirinya dicatat karena mereka itu konsumen ya dalam tanda kutip. Sehingga begitu mau ada kegiatan mereka dihubungi semua. Sehingga banyaklah penontonnya. Lah, saya pikir masyarakat Stinggil itu gitu sebetulnya. Jadi setiap kita ada kegiatan, ya kita informasikan di situ. Siapapun yang pernah hadir, saya minta WA-nya, saya masukkan ke grup. Nah, itu salah satunya.
dari 2016, 2017 alhamdulillah full kegiatan itu. Hanya saja 2018 saya mencatat hanya ada 2 kegiatan. Waktu itu undang Kifaisi bahas fikih jalanan itu. Kemudian tadarus sastra ya sama inilah ya. Ada 3 berarti sama festival setinggi itu. 2019 hanya 1 kegiatan, yaitu ya tadarus kemarin itu aja. 2018 itu satunya sama bedah Torah. Oh ya. Itu kan kerja sama setinggi juga. Jadi harapan saya, yang saya maksud bara api itu siapa sih yang mau berkomunitas gitu loh. Ya. Dan ternyata sepanjang 3 tahun itu bisa dikatakan nihil ya dalam ini. Untuk wilayah kota, justru yang menjamur malah di wilayah Pedesaan. kecamatan, ada Torjun Fadil, ada Camplong Kamu, kemudian di yang lain. Justru yang Tambelangan begitu, itu nggak tercapai gitu. Ada 2 faktor yang saya pikir kenapa saya tidak berhasil mengumpulkan anggota dalam tanda kutip. Bukan mencari anggota sebetulnya, siapa sih yang mau sama lah dengan geng motor, mereka satu passion ya, satu hobi itu. Bisa dikatakan ya kalau di wilayah kota yang cukup menjadi teman ya Samsul, mungkin jarak juga. Nah, 2 faktor itu yang pertama adalah evaluasi saya itu kampus. Jadi saya pikir keberadaan kampus itu punya peran penting Untuk menumbuhkan bibit-bibit. karena kampus itu kan sudah wilayah intelektual, ya kan? Apakah nggak ada kampus di Sampang? Ada STKIP, ada NAFTA, sekarang malah ada Volterra. Kemudian faktor kedua itu adalah sastra itu, kalau saya meminjam istilahnya Saud ya, secara umum seni itu dunia yang sifatnya elitis, elit ya. Yang dimaksud elit itu yang nggak semua orang paham sastra, sama seperti kedokteran elit ya. Itu masuk elitnya di situ. Dan sastra itu saya pikir dalam strata seni ya, dia yang tertinggi di antara cabang seni yang lain. Dimana di situ tidak semua orang mau menikmati, mau bersusah payah, mau berpikir ke wilayah bahasa. Kalau bicara budaya secara khusus di Sampang, itu sebenarnya budaya yang khas Sampang itu sendiri ada nggak? Nah, semoga tahun ini terwujud ya, minimal diskusi itu. Kalau basicnya lokalitas, yang setahu saya itu kapan hari saya menemani teman-teman dari Pusat Bahasa melakukan digitalisasi tradisi lisan. Itu di Pangalengan ada Macapat. Oh, ya. Walaupun gennya Macapat itu sebetulnya Jawa ya. Nah, Kemudian yang murni Sampang itu saya pikir Kumbek. Kumbek ini masuk Saya pikir murni ya. Dalam artian murni tradisi ya hanya ada di Sampang. Iya. Nah, tahun lalu saya ikut ditemani sama Bung Fafan. Waktu itu sayangnya saya telat, harusnya datangnya jam 6 pagi. Saya berangkat di sini jam 7, perjalanan ke sana hampir 2 jam karena nggak tahu tempatnya di mana. Saya ngikuti, saya nulis kecil dan banyak yang minta saya nulisnya lebih serius gitu. Cuma karena sumber datanya saya nggak banyak. Sebetulnya sepupu saya namanya Rahman Kikana itu sudah pernah meneliti itu Kumbek. Saya mau minta data-data, kayaknya cuma saya sendiri nggak sempat. Makanya faktor ketiga juga saya sebagai penggerak ya sibuk dengan pekerjaan juga, apalagi sekarang dengan seperti yang saya sampaikan ya kondisi pekerjaan saya seperti apa. Kemudian tari zaman di Pangalengan, walaupun setelah saya selidiki itu hasil wawancaranya, zaman itu ternyata dibawa oleh Syekh Nahulil katanya. Oh. Dari Turki apa gimana gitu. Itu ada di YouTube saya. Saya saya arsip di YouTube saya. Nggak ada maksud untuk jadi YouTuber ya. Cuman Iya. saya arsip di situ.
ada zaman itu ternyata saya pernah lihat postingannya teman-teman di Mandangin itu ada ternyata Di kawasan Mandai. saya nggak mau nyebut tari ya di awal kata enggak zaman gitu disebut tari bukan karena ya memang ada gerakan-gerakan ya cuman di situ kalau kita tahu Rumi itu kayak gitulah sebuah zikiran cuman enggak dengan cara yang diam tapi malah Gerakan. menggerakkan seluruh tubuh. Tapi sudah ada filtrasi lah mungkin. Kemudian ada tari Ukcak-uk di pesisir sini. Tapi itu kan tari ya dalam arti yang kalau disebut tari ya semua setiap daerah punya lah nama tari. Kalau pertanyaannya tradisi yang murni itu ya saya pikir sejauh pengetahuan saya ini apa di Kedungdung itu Kumbek. Oh, kembali. Kumbeknya tadi. Tahun depan ada rencana saya gini, Mas Supri namanya, itu salah satu keturunan yang kali pertama ngadain itu kan setiap tanggal 14 Dzulhijjah, 14 apa 13? Tanggal 10 itu kan 10 Dzulhijjah kan lebaran ya. Ya. Tanggal 11-nya kalau nggak salah. Selalu. Nah, jadi masyarakat di sana itu pasti harus turun itu. Oh, untuk mengikuti proses. Jadi seolah-olah di sana itu ada kepercayaan harus turun. Jadi hari rayanya malah di sana yang paling akbar yaitu karena di hari berikutnya ada kumbek itu. Saya dengarnya dari Mas Supri gitu. Dan dalam bayangan saya kalaupun ada corona mereka pasti turun kayaknya. Karena memang itu turun temurun. Dan saya bilang ke Mas Supri seharusnya saya mengundang sampean ke Sampang. Nah ada rencana saya nanti malam hari mau undang ke Sampang untuk berbicara di forumnya seperti kita biasanya itu. Mungkin terinspirasi sama teman-teman Koteka juga ya. Apa namanya? Bagaimana mereka bahasa mereka kan bukan bedah buku gitu kan, tapi diskusi kebudayaan secara luas. Nah, ada saya pikir hal-hal seperti itu. Cuman basicnya tetap basicnya harus ada tulisan. Nah, di acara Helak Setinggil itu kan selalu saya berpikir teman-teman harus nulis gitu. Nah, sementara ini setiap kali ada acara notulanya saya yang nulis. Saya sebagai hostnya, saya juga yang nulis. Pernah satu kali Zam nulis, saya edit, ya saya taruh di setinggil.com. Jadi setelah itu nyaris sebetulnya di laptop saya banyak, masih beberapa catatan notula itu belum saya luncurkan ke web. Dan saya pikir ya itu tadi, barangkali saya putus asa ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Itu sih mungkin.